Halo sahabat setanah air, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Karawang pada masa kolonialisme. Pada tanggal 9 Desember tahun 1947, terjadi peristiwa suatu pembantaian yang dilakukan oleh Belanda terhadap penduduk kampung warga Karawang yang sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta Karawang. Ketika melancarkan agresi militer, peristiwa pembantaian ini mengorbankan sekitar 431 penduduk warga Karawang. Penyebab terjadinya pembantaian Rawagede dilatar belakangi oleh perburuan yang dilakukan tentara Belanda, yaitu mencari seorang Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Divisi Siliwangi. Sosok ini disebut beberapa kali berhasil menyerang patroli pasukan Belanda dan sejumlah pos militer Belanda, sehingga orang ini dijuluki sebagai Begundal Karawang. Jalannya peristiwa, sebelum ditandatanganinya perjanjian Renville di Jawa Barat, dari Divisi 1 Tentara Belanda atau dikenal Divisi tanggal 7 Desember Belanda melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih membuat perlawanan kepada pihak Belanda. Pasukan Belanda yang dikirim ke bekas daerah jajahannya yaitu Hindia Belanda sekitar 130.000 orang. Dalam operasinya di Karawang, Belanda melakukan suatu perburuan terhadap Kapten Lukas Kustario. Komandan Kompi Siliwangi kemudian menjadi Komandan Batalion Tajimalela atau Brigade U2 Divisi Siliwangi, yang sudah beberapa kali berhasil menyerang patroli Belanda dan pos militer Belanda. Berbagai laskar juga berkeliaran di wilayah Rawagede. Mereka bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok. Sehari setelah perundingan Renville dimulai pada tanggal 9 Desember tahun 1947, di bawah pimpinan seorang mayor, tentara Belanda mengepung dan menggeledah setiap rumah penduduk dusun Rawagede. Namun tidak sepucuk dan sebutir peluru pun mereka temukan. Kemudian penduduk dari setiap rumah dipaksa keluar dan dikumpulkan. Laki-laki ditempatkan berjejer di lapang, kemudian semua penduduk ditanya tentang keberadaan dan persembunyian para pejuang Republik. Namun tidak satupun penduduk Rawagede yang menjawab tempat persembunyian para pejuang Indonesia tersebut. Lalu tentara Belanda mengeksekusi semua penduduk laki-laki termasuk remaja berusia belasan tahun. Beberapa penduduk yang meski terkena luka tembakan penduduk ada yang berhasil melarikan diri ke hutan. Saih, seorang saksi sumber dari peristiwa tersebut yang mengatakan bahwa hari itu ia dikumpulkan sekitar 20 orang bersama penduduk lainnya. Saat tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin, ia selamat dari pengeksekusian tersebut. Ayahnya tewas di samping tempat ia berdiri. Ketika Saih terkena luka tembak di tangannya, ia berpura-pura mati dan langsung melarikan diri ketika ada kesempatan. Saat itu 431 penduduk tewas dibantai tentara Belanda. Tindakan itu jelas sebuah kejahatan perang. Diperkirakan korban dari pembantaian tersebut lebih dari 431 jiwa, karena sebagian banyak yang juga hanyut di sungai yang sedang banjir diguyur hujan deras. Seorang veteran Belanda yang tidak ingin namanya disebutkan dari sebuah desa bernama Wamel, sebuah desa di Provinsi Gardenland Belanda Timur, mengirimkan surat kepada korban perang sebagai berikut. Tentara Belanda pernah ditembaki dari arah Rawagede. Dari kejadian itu maka Belanda memutuskan untuk menghajar desa ini, untuk dijadikan suatu pelajaran terhadap desa lain. Ketika malam hari, Rawagede dikepung, dan yang mencoba melarikan diri dari desa kemudian dibunuh tanpa suara, dengan menenggelamkan kepala mereka ke dalam air sungai dan sebagainya. Pada pukul 5:30 pagi desa diserang dengan lontaran mortir. Pria, wanita dan anak-anak yang hendak melarikan diri, menurut tentara Belanda patut dibunuh, semuanya ditembak sampai kehilangan nyawa. Setelah desa dibakar, wilayah itu diduduki oleh tentara Belanda. Lalu semua penduduk desa yang masih tersisa dikumpulkan dengan posisi jongkok dan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa, dan Belanda menganggap Rawagede sudah menerima pelajaran. Semua laki-laki ditembak mati oleh pasukan yang dijuluki Angkatan Darat Kerajaan. Semua wanita, anak-anak rata ditembak oleh Belanda. Guyuran hujan mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut.
hanya beberapa wanita dan anak-anak yang tersisa. Pada keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa itu, para wanita dengan peralatan seadanya menguburkan seluruh mayat yang menjadi korban. Seorang ibu menguburkan suami dan anaknya yang berusia belasan tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm, untuk pemakaman layak secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu. Mereka terpaksa menggunakan daun pintu, lalu ditutup dengan tanah. Dari peristiwa itu, walaupun belum ada sanksi atau tindakan hukum selanjutnya, juga tidak pernah dibahas tentang kompensasi bagi para korban dan keluarga korban yang tewas dalam peristiwa itu. Menlu Belanda mengakui pada tanggal 16 Agustus tahun 2005 bahwa agresi militer itu menempatkan pihak Belanda pada sisi sejarah yang salah. Namun setelah deretan proses pengajuan tuntutan yang sangat lama, pada tanggal 14 Desember tahun 2012, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab, dan Belanda diperintahkan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Kompensasi itu berupa uang masing-masing 1 miliar rupiah.